Stimulus kembali dikucurkan dan semakin ditambah oleh Fed dengan memberlakukan pinjaman selama 6 bulan. Kurang lebih ini adalah statement yang sangat dinantikan oleh para pelaku pasar, terutama para investor, dengan detail statement sampai kapan masa berlaku dari paket stimulus tersebut. Well, Fed mulai mengestimasi dan juga mengantisipasi kemungkinan efek dari virus corona tersebut dalam 18 bulan ke depan. Ini artinya kemungkinan saja paket stimulus yang diberlakukan itu kurang lebih akan dijalankan sebagai 3 tahap. Karena paket awal akan berlaku selama 6 bulan ke depan, lalu kemudian akan ditinjau apakah perlu diperpanjang kembali atau tidak sesuai dengan konsekuensi ataupun keadaan dari kepanikan market. Well, dengan demikian proses terbenamnya safe haven gold ini rasanya lebih kepada faktor psikologis market, di mana mereka masih cenderung waspada atau cenderung khawatir dengan prospek kedepannya dari epidemik ataupun pandemi global tersebut. Lalu bagaimana seharusnya? Apakah kita seharusnya sudah mulai panik atau mungkin merubah strategi? Well, dalam strategi kali ini saya rasa areal-areal yang sempat dilalui itu akan menjadi areal support berikutnya, dan kemungkinan jika ini ditembus bisa saja ini harus untuk melakukan switch strategi ataupun switch posisi. Tapi selama kekhawatiran tersebut bisa diredam dengan penantian paket stimulus besar yang akan dilakukan mungkin saja nanti malam, maka kemungkinan potensi penurunan masih relatif tertahan. Kita akan lihat potensi nanti malam, apakah Kongres menyetujui atau tidak. Seharusnya kemarin itu sudah dirilis, namun ternyata kembali ditunda, dan itu yang mengakibatkan kekhawatiran bagi para pelaku pasar, meskipun Fed kembali tampil sebagai penyelamat yang muncul dengan paket program pinjaman dan juga paket stimulus sesuai atau setara dengan paket yang dilakukan dalam krisis 2008 yang lalu. Kita lihat technical view untuk kali ini, apakah ini saatnya untuk melakukan switch strategi atau tidak, dan juga beberapa area penting yang akan menjadi sorotan, termasuk juga dalam beberapa hari ke depan. Technical view 18 Maret 2020, Irfan untuk Agrodana. Technical view gold 18 Maret 2020 per jam 12:25 waktu Indonesia bagian Barat. Areal high 1546.00 dan low 1524.90. Running price kini bertahan di 1528.60, dan kita akan melihat bagaimana potensi selanjutnya setelah terjadinya comeback tadi malam dengan mencapai areal 1556 atau 1554.00 tepatnya di tanggal 17 Maret yang lalu. Ya, setelah kemarin kita sempat mengungkit tentang potensi dari paket stimulus kebijakan ekonomi ataupun yang lain-lain, dan juga termasuk merangkai kemungkinan potensi tekanan sampai sejauh mana. Ternyata di sini Anda bisa lihat potential candle yang terjadi justru membentuk spinning top, meskipun real body terlampau panjang, namun saya rasa ini bukan spinning top yang ideal. Kalau kita lihat bagaimana potensi selanjutnya, seharusnya kalau misalkan kita asumsikan ini adalah mengcover dari penurunan yang lalu, apalagi dengan range yang cukup seimbang, karena penurunan di 1465, lalu kemudian rebound hingga 1554, kurang lebih dia mencapai 90 poin. Sementara di tanggal 16 Maret yang lalu, range market kurang lebih bergerak sekitar 113 poin. Tapi apakah ini bisa disebut dengan areal rally yang akan berkelanjutan? Ini yang masih menjadi tanya-tanya, karena perilaku market ataupun investor masih belum jauh dari kekhawatiran ataupun kepanikan. So, stay tune, harap berhati-hati karena kemungkinan potensi untuk pembalikan arah juga bisa saja terjadi. Oke, kemudian jika Anda lihat dari Fibonacci retracement, di sini 38.2% berada di 1547.20, sementara areal tertinggi pagi ini sampai detik ini kurang lebih masih tertahan di area 1546.00. Jadi kalau misalkan dia tidak berhasil berada di atas 38.2%, yaitu di area 1547, maka lupakan terlebih dahulu untuk area kenaikan lanjutan, karena kemungkinan dia harus survive terlebih dahulu di 1547 ataupun historical pass 1554 area. Nah, kemudian kalau kita lihat dari penurunan pun, ini ada yang menjadi area penentu di 1523 ataupun di 1510. Seperti yang sempat saya jelaskan juga di channel podcast Agrona Futures Official, saya mengibaratkan potensi range pergerakan itu akan berada di kisaran 38.2% sampai area 23.6%.
Range-nya sangat jauh, kurang lebih 37 poin, sementara range yang tercipta sampai siang hari ini kurang lebih berada di kisaran 24 poin. Well, dengan range market yang cenderung terbentuk sangat lebar, sangat luas dalam beberapa hari terakhir, akan sangat reasonable ataupun logis jika terjadi range sekitar 25 ataupun 30 poin. So, jika dilihat dari grafik H4, ini adalah outlook-nya. Tadi malam ini membentuk areal double bottom dan ditembus areal neckline-nya dan sudah tercapai sangat-sangat sempurna. Nah, yang jadi perkara adalah jika kita ingin mengasumsikan ini akan terjadi kelanjutan kenaikan, maka yang wajib dilakukan adalah dia pullback terlebih dahulu di areal neckline tersebut. Well, areal neckline-nya akan sangat jauh karena neckline tersebut berada di areal kisaran 15.12 ataupun 15.13. Jadi, kalaupun Anda bersabar untuk melakukan buy, idealnya area buy tersebut berada di area 15.14 ataupun 15.16. Tapi jika kita merunut kepada Fibonacci retracement, misalkan saya menggunakan areal tersebut sebagai areal potential up, maka kemungkinan potensi yang akan terjadi adalah 15.20. Ataupun Anda juga bisa saja menarik areal Fibonacci retracement tersebut dari areal terakhir yang sempat mengalami penurunan. So, di sini Anda bisa lihat areal 50% berada di 1524.30 yang mana areal tersebut kebetulan berada di areal terendah hingga saat ini. So, kalau misalkan diasumsikan intraday akan berada di areal support 1506 sampai 1524, itu adalah outlook-nya sangat baik untuk melakukan buy on dip. Namun untuk target sendiri masih akan tertahan di area 1541 dan juga kemungkinan berpotensi akan relatif tertahan di area 1535. Saja saya untuk hari ini adalah melakukan buy on dip 1525.30 ataupun 1526.60 sudah tercipta karena areal terendah sudah tercipta di 1524 dengan catatan areal ideal berada di areal antara 50 ataupun 38.2%. Target pertama adalah 1532.00 dan target kedua adalah berada di area 1538.80 dengan stop loss kurang lebih diantisipasi di area 1517.00. Namun dengan catatan pula, jika Anda mendapatkan area buy di kisaran 38.2% ataupun di sedikit di bawah area 50%, harap perhatikan stop loss Anda dan sesuaikan dengan kondisi yang ada. Selalu gunakan stop loss dan risk management sesuai dengan ketidakpastian strategi trading Anda. Irfan untuk Agrodana.